Yang pertama, ini melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang introduction internet. Ya, apa itu internet, manfaat internet, ya. Kemudian tujuan internet dibuat dan seterusnya. Dampak positif, dampak negatif itu sudah saya sampaikan kemarin. Dan masih ada satu poin yang belum saya sampaikan, yaitu tentang beberapa istilah ya dalam dunia internet. Ini hanya sebagian kecil saja. Ya, sebagian besarnya bisa Anda cari, Anda browsing ya. Ya, mungkin Anda pada saat internetan ketemu istilah-istilah baru, itu bisa Anda cari pengertiannya ya lewat internet juga, yaitu Anda bisa tanya ke Google seperti itu. Yang pertama, ada istilah namanya HTML. Ya, jadi setiap kita buka internet di dalam area di sini, kalau kita pakai browser, ya kalau kita gunakan browser, ya kalau kita gunakan browser, entah Anda gunakan Chrome ataupun Firefox, itu pasti Anda akan diminta untuk mengisikan alamat ya. Alamat, contohnya misalkan saya buka tab baru, Anda ketikkan kata Google gitu kan, google.com. Nah, di lokasi ini nanti setelah saya jalankan, kemudian saya masuk ke jendela ya, jendela hasil kita mengetikkan alamat tadi, jendela situsnya. Kalau jendela itu berisi konten-konten tertentu, itu di atas ini biasanya akan menunjukkan kata .html gitu. Nah, HTML sendiri itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Ini sebenarnya adalah sebuah bahasa format. Jadi internet awal mula diciptakan, kemarin saya cerita, itu hanya untuk memunculkan tulisan. Nah, pada saat muncul tulisan, kadang tulisan itu pengen ditebalkan seperti ini ya. Pengen dimiringkan, pengen diwarnai, ya, pengen dibesarkan ukurannya, dikecilkan ukurannya dan sebagainya. Ya, itu namanya format. Nah, pada saat proses itu ingin dilakukan, itu ada aturan-aturan. Yang aturan-aturan itu dirangkum dalam apa ya? Kesepakatan ya, format namanya HTML. Seperti itu. Jadi kalau kita baca artikel nanti di tulisan itu bisa kedip-kedip, misalkan ada tulisan berjalan dan sebagainya, itu efek dari mengetikkan format dalam HTML ini. Dan jendela default, jendela normalnya sebuah halaman web ya, itu adalah bertipe HTML. Kemudian berkembangnya teknologi, format-format itu semakin berkembang ya. Berkembangnya wah nggak karu-karuan gitu. Misalkan yang diformat tidak lagi tulisan, tetapi yang diformat adalah bentuk-bentuk. Anda bisa membuat bentuk-bentuk kotak, bentuk-bentuk lingkaran, bentuk-bentuk persegi, segitiga dan sebagainya gitu. Ya. Nah, bentuk-bentuk ini bisa diciptakan. Itu pun menggunakan format, namanya format style. Ya, jadi tampilan internet sekarang bisa sangat beragam, sangat beragam. Contohnya misalkan kalian buka Google Classroom, kemudian Anda lihat ada tampilan seperti ini. Ini sebenarnya isinya apa sih? Foto kan, gambaran sebenarnya ini. Kemudian di tengah-tengahnya gambar ada tulisan dengan ukuran seperti ini. Ya, kemudian di tepian gambar ini seolah-olah ada lengkungan-lengkungan. Semuanya ini itu adalah hasil dari styling. Nah, lokasi atau file yang digunakan untuk menyimpan style-style itu disebut dengan file CSS. Jadi kalau kita belajar pemrograman web, kemudian mendesain sebuah tampilan halaman web, pasti kita akan membuat sebuah file style. Untuk apa? Untuk membuat tampilan ini bisa sesuai dengan style kita. Kita pengen membuat tampilan seperti apa. Nah, itu namanya file CSS. Jadi HTML ini disupport dengan
file lagi, ya, bantuan untuk membuat tampilan lebih hidup, yaitu file CSS. Kemudian ada istilah lagi PHP. Ya. Kamu sukanya mem-PHP, bukan yang itu ya. PHP di sini itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Karena kalau halaman web itu hanya terdiri dari HTML dan CSS, maka halaman web yang dihasilkan itu sifatnya statis. Apa maksudnya statis? Statis ya sama seperti saya membuka ketikan sekarang ini. Saya hanya bisa melihat, saya bisa membaca isinya, ya saya scroll-scroll seperti itu, tapi saya tidak bisa berinteraksi dengan halaman ini. Contohnya interaksi itu apa Pak? Contohnya misalkan saya memasukkan user dan password. Itu tidak bisa kalau HTML dan CSS. Karena HTML dan CSS ingat mereka hanya digunakan untuk membuat desain tampilannya saja. Sedangkan yang disuruh berpikir misalkan kamu masukkan username-nya Bejo, passwordnya 123 misalkan gitu ya. Kemudian kamu klik tombol login. Harus ada program yang mencek ke dalam database ya, ke dalam database server apakah username dan password ini sudah benar atau salah. Ya. Lah, skrip perintah yang dipakai untuk melogikakan proses tersebut itu hanya bisa nanti dibuat di dalam file PHP. Ya, jadi file PHP ini adalah file pendukung juga untuk web yang sifatnya nanti untuk logik, ya logikal, pemrograman. Ya, bukan sekedar untuk tampilan saja. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya PHP ini, ya dengan diciptakannya file PHP ini, maka halaman web bisa berinteraksi dengan usernya. Ya, masukkan sesuatu, download, upload, itu halaman PHP. Ya, Anda buka Facebook, kemudian Anda ngupload foto, ya posting. Setelah posting Anda ngetikkan tulisan, itu kan interaksi namanya. Setelah itu Anda tekan push, di post, maka prosesnya akan mengirimkan apapun yang Anda masukkan tadi. Kemana? Ke server, ya ke server. Nah, proses ini itu dikawal atau dilakukan oleh PHP. Ya, seperti itu ya. Ini Anda biar ngerti saja ya. Tidak harus paham 100% karena dunia Anda bukan di sini. Kalau kalian informatika ya, Anda harus menguasai nantinya PHP ini. Kemudian ada server ya, seperti saya sampaikan kemarin Google itu berupa server sebenarnya. Ya, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pelayan atau peladen. Jadi ada sebuah superkomputer gitu ya, yang nanti digunakan untuk menyimpan data, di mana data itu bisa digunakan secara bersama. Nah, itu server. Server ini beraneka ragam ya, bergantung siapa yang dilayani dan seberapa banyak yang dilayani. Ya, misalkan saya dalam satu kantor ini jumlah orangnya tidak sampai 20, tidak sampai, pokoknya nggak terlalu besar. Servernya ya kecil-kecilan saja. Bisa ditaruh di pojok ruangan gitu. Yang nanti menyimpan data dipakai bersama dalam satu kantor. Kalau lebih luas lagi, misalkan kantornya itu tidak satu ruangan tapi satu gedung. Satu gedung servernya mungkin lebih besar lagi karena yang harus dilayani lebih banyak. Semakin banyak yang dilayani dalam satu waktu, maka server ini harus semakin kuat, ya semakin canggih. Kenapa? Kalau tidak kuat, tidak canggih, ya mesinnya tidak kuat, tidak canggih, maka server ini bisa meledak. Ya, bisa meledak. Kenapa? Karena Anda coba bayangkan, orang seluruh dunia dalam waktu yang sama, detik yang sama, bisa jadi minta data ke server yang sama. Ya, misalkan saya plus kalian, ya kemudian ngetikkan sesuatu di Google, enter, itu dalam waktu yang bersamaan.
Itu saja sudah berapa? Sudah 21 orang. Dan Google harus melayani semuanya. Bisa jadi yang dilayani dalam waktu yang sama, detik yang sama, itu ratusan ribu orang, ya ratusan ribu atau bahkan miliaran orang gitu. Maka ukuran server Google ini harus cukup, ya harus kuat untuk bisa melayani ya permintaan-permintaan dari user, ya seperti itu. Suatu saat Anda kerja di kantor, pasti di kantor itu ada server. Ukurannya bisa minimalis, bisa medium, atau bisa besar, ya seperti itu. Kemudian ada istilah lagi namanya domain. Jadi internet ya itu sebenarnya hanya bisa ya diakses kalau kita terhubung. Syaratnya itu satu, kita harus terhubung. Jadi kita berada dalam sebuah jaringan. Kemudian syarat kedua, alat kita, entah itu komputer, entah itu handphone, itu harus punya IP namanya. IP itu angka-angka seperti ini. Kepanjangan dari IP adalah Internet Protocol. Dan setiap orang yang terkonek di internet akan mempunyai angka-angka seperti ini yang tidak boleh sama. Jadi katakan yang terkonek di internet itu 1 miliar orang, ya 1 miliar itu tidak boleh punya kombinasi angka yang sama. Harus berbeda semua. Karena sekali ada yang sama maka terjadi benturan, crash. Seperti itu ya. Nah, pada saat angka ini diserahkan kepada saya, misalkan Aris, kamu dapat angka koneksi seperti ini, IP-mu ini gitu ya. Angkanya seperti ini. Kemudian angka itu tersimpan dalam alat saya. Maka tidak boleh ada yang menyamai angka saya. Kalau ada orang yang pengen berkomunikasi dengan saya, itu harus tahu alamat ini, angka ini. Ya, tanpa tahu angka ini, ya tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Karena angka ini seolah-olah seperti alamat. Komunikasi itu berarti seperti kita ngirim surat. Ya, saya pengen buat surat, kemudian saya kirimkan ke saudara saya. Berarti setelah surat saya buat, suratnya masuk amplop, kemudian di amplop itu harus ditulisi alamat pengirim, alamat penerima. Coba ditulis alamat pengirim saja. Alamat penerimanya tidak ditulis, ya tidak sampai suratnya. Demikian juga dengan internet. Ya, saya sudah punya alamat angka seperti ini. Kemudian saya pengen berkomunikasi dengan Google. Google pun harus punya alamat. Saya harus tahu alamatnya Google agar saya bisa berkomunikasi dengan Google. Lah, dengan kombinasi angka yang semacam ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya, angka yang sifatnya combine ya, kombinasi. Itu menghafalkannya sulit ya. Maka ada sebuah teknologi untuk merubah angka-angka ini menjadi kata-kata. Hasil dari merubah angka-angka ini menjadi kata-kata itu disebut dengan domain. Jadi misalkan Anda pengen mendatangi angka ini, berkomunikasi dengan angka ini, alamat ini, itu bisa Anda rombak dengan cukup mengetikkan maxmonroe.com. maxmonroe.com ini terjemahan dari angka ini. Jadi kita tidak perlu menghafalkan angkanya, cukup menghafalkan kata atau nama penggantinya. Nama pengganti ini yang disebut dengan domain. Berarti nama pengganti itu juga tidak boleh sama seluruh dunia. Iya. Contoh, sudah ada nama google.com. Coba kamu buat website yang namanya sama, google.com. Enggak mau. Karena google.com itu sebenarnya adalah sebuah angka IP, ya, sebuah angka IP. Ya, Anda pengen membuat angka IP yang sama diwakili dengan nama yang sama itu tadi, enggak akan mau. Ya, jadi kalau dalam bentuk angka seperti ini tidak boleh sama seluruh orang di dunia, saat sudah berubah menjadi nama pun tidak boleh sama.
Misalkan saya ganti Pak, maxmonru.co saja, tidak .com tapi .co, boleh? Boleh, karena kan tidak sama. maxmonru.com, maxmonru.co, maxmonru.id, itu kan berbeda. Itu boleh. Tapi kalau sama persis, tidak boleh. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan ke kalian, kalau kalian browsing di internet, ngetikkan kata facebook.com, instagram.com, twitter.com, ya, apapun itu, sebenarnya Anda sedang memanggil domain. Yang aslinya domain itu adalah angka-angka seperti ini. Cuman sulit dihafalkan, maka diganti dengan nama. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi istilah namanya hosting. Apa itu hosting? Hosting itu adalah kalau kita punya komputer, ini semacam harddisknya. Saya programmer nih. Saya pengen membuat sebuah website. Kemudian saya taruh data-data saya di sana. Naruhnya di mana? Di server. Server sebelah mana? Server itu kan komputer kan, sama seperti yang kita miliki, cuman dia punya kapasitas kemampuan yang lebih gitu. Tapi komponennya kan pasti juga tidak jauh beda, artinya ada hard disk kan di dalamnya. Google yang segitu besar saja itu ada hard disknya, ya kan? Berarti pada saat kita membuat website, kita pengen online, ya websitenya itu dipasang di server. Sebenarnya website itu sedang kita copy paste kemana? Ke harddisknya server. Nah pada saat kita memasang ke sana, kita harus daftar dulu, tidak sembarangan. Kemudian sama pengelola dari server itu akan dibuatkan apa? Dibuatkan ruangan. Nah ruangan untuk menyimpan data-data yang kita inginkan tadi setelah daftar itu namanya hosting. Jadi seolah-olah kita beli apa? Beli ruangan. Contoh paling mudah ya, Anda buka Google Drive itu ya, Google Drive. Google Drive itu kan ruangan di mana? Di harddisknya Google sana kan. Anda bisa menyimpan apapun di situ kan, sampai kapasitasnya full kan gitu. Nah, pada saat kita membuat project internet, project website, project itu kita pengen jalankan, maka project itu harus ditaruh di server. Di lokasi mana? Di lokasi hosting. Nah, seperti itu. Setelah dimasukkan ke dalam hosting, kemudian dikasih domain, baru bisa dipanggil. Ya, Anda membuat website apa? Filenya sudah ditaruh di situ, dikasih alamat, baru bisa dilihat, dipanggil. Jadi antara domain dan hosting itu mereka harus ada ya, bersatu, ada, agar bisa apa? Agar bisa menghasilkan proyek yang benar, proyek internet. Kemudian kalau kita sering buka browser, di dalam browser kita buka google.com, google.co.id, misalkan Google yang lain boleh, bing.com. Ya, zaman kemarin, tahun-tahun sebelumnya, sebelum Yahoo mati gitu, bisa buka Yahoo gitu. Nah, setelah buka itu Anda bisa melakukan pencarian. Maka ada istilah namanya search engine, mesin pencari. Contohnya Google. Google itu mesin pencari ya. Website yang fungsinya untuk pencarian sebenarnya. Setelah didapat pencariannya, kita masuk ke hasil pencarian, itu berarti menuju ke domain atau domain dan hosting website yang bersangkutan. Misalkan saya buka Google nih, seperti ini. Berarti saya sedang mengaktifkan search engine, kemudian saya mencari di sini. Contohnya misalkan cara membuat blog, misalkan enter. Maka Google akan membantu kita mencari kan. Mencari apa? Mencari domain-domain website yang ada kaitannya dengan kata yang kita ketikkan tadi. Ketemulah ada berapa ini? 385 juta. Hasilnya itu sekian banyak.
dalam waktu yang singkat 0,38 detik, bayangkan. Jadi Google itu bisa mencari 385 juta website, ya, nama-nama domain yang ada sangkut pautnya dengan cara membuat blog dalam kurun waktu yang singkat. Itulah ciri dari search engine, karena memang ini didesain untuk mencari, kan seperti itu. Nah, setelah ketemu silakan Anda scroll, Anda pilih mana yang mau didatangi. Misalkan saya mau mendatangi ini, ya tinggal diklik, klik. Maka setelah diklik, pindahlah kita, tidak di Google lagi. Pindah kemana? Ke lokasi alamat dari website tadi. Nah, inilah yang disebut dengan domain. Ya, bisa berhenti sampai sini saja boleh, misalkan segini. Nah, inilah domainnya, domain utamanya. Kemudian saat ini saya enter, masuklah ke tampilan. Ada gambar, ada tulisan, macam-macam kan yang muncul di sini. Ini berarti sudah disettingkan dulu kan di hostingnya mereka. Jadi ada file-file yang nantinya bisa muncul, tulisan-tulisan yang bisa muncul ini berarti sudah disimpan dulu di hosting. Seperti itu. Nah, itulah kaitan antara domain, hosting, search engine. Nah, browser itu adalah aplikasinya. Misalkan saya sekarang menggunakan browser apa ini? Oh, menggunakan browser namanya Edge. Browser Edge itu adalah browser bawaannya Windows 10. Suatu saat lagi saya bisa menggunakan browser yang lain. Jadi browser ini semacam aplikasi atau software. Software untuk nanti bisa menampilkan atau membuka halaman-halaman website. Bisa berekstensi HTML, bisa berekstensi PHP, bisa berekstensi JavaScript, bisa berekstensi ASP, dan sebagainya. Jadi browser itu adalah sebuah aplikasi. Kemudian ada istilah lagi email. Ya, ini Anda sudah familiar ya. Email itu kalau zaman saya sekolah dulu itu sesuatu yang wah ya. Kamu sudah punya email? Waduh, belum. Kamu sudah punya email? Sudah. Wah, mantap gitu. Zaman dulu karena tidak semua orang punya email zaman dulu ya. Terus setelah punya email pun juga bingung, kenapa mau saya pakai untuk apa email ini? Karena teman-teman saya belum tentu punya email. Padahal fungsinya email itu ya seperti apa? Seperti nanti kita berkirim surat. Ya. Jadi saya buka email saya ngetik sesuatu, saya kirimkan ke alamat tertentu, maka apa yang saya kirimkan itu bisa diterima oleh orang yang saya tuju menggunakan alamat tertentu. Seperti itu kan? Ya, ini disebut dengan email. Electronic mail sebenarnya sepanjangnya seperti itu. Jadi surat elektronik. Nah, sekarang fungsi dari email ini, account dari email ini sudah sangat luas sekali. Tidak hanya untuk berkirim surat, kadang email dibuat saja ya tanpa dipakai untuk ngirim surat, ngirim apapun, dibuat saja untuk apa? Daftar. Ya, misalkan Anda pengen daftar ke Facebook, butuh email, butuh nomor handphone, misalkan seperti itu. Kita ngomong email dulu ya, fokus ke email misalkan. Mau daftar Facebook, maka Anda harus punya email kan gitu. Berarti email dibuat tidak dengan tujuan untuk kirim kan, kirim surat elektronik sekarang, tapi bisa juga untuk daftar ke sebuah sosmed tertentu seperti itu. Dan email ini krusial sekali ya, fungsinya sangat-sangat urgent ya saat ini. Kemudian ada lagi yang terakhir istilah namanya WiFi. Ya, WiFi itu kalau kalian selama ini nyebut WiFi itu kalau ditanya kepanjangannya apa gitu. Kepanjangannya adalah wireless fidelity. Jadi jaringan nirkabel, jaringan yang tidak membutuhkan kabel untuk dipakai atau digunakan. Jadi ada alatnya nanti yang memancarkan gelombang. Yang gelombang itu nanti bisa diterima oleh alat-alat di sekitarnya dalam jangkauan tertentu. Seperti itu. Nah, alat WiFi ini sekarang sudah banyak tersedia ya.
Bahkan sedang gencar-gencarnya sekarang ini pemasangan WiFi sampai pelosok-pelosok. Ya, kenapa? Karena kebutuhan akan jaringan internet itu semakin besar. Kenapa harus WiFi? Karena meminimalkan kabel. Misalkan area kalian itu cukup sulit dijangkau gitu kan, maka bisa dibelikan alat WiFi. Alat WiFi ini nanti nembak, diarahkan, ditembakkan ke misalkan pemancar-pemancar terdekat. Nah, itu mereka bisa saling berkomunikasi, koneksi yang akhirnya nanti lokasi kalian juga akan bisa dijangkau oleh sinyal internet seperti itu ya. Nah, inilah beberapa istilah sebelum kita lanjut ke materi berikutnya.